Ran, Ran. Ran, Ran. Ayah, aku cuma nggak ngerti. Shuranran cuma seonggok sampah tak berguna, dan dia bahkan bukan anak kandungmu. Kenapa kamu begitu baik padanya? Kamu tahu apa? Bahkan kalau dia sampah, tetap ada gunanya. Ayahnya, Shuranran hari ini benar-benar bersikap aneh. Dia berani membantah King Yue, dan dia bahkan berulang kali melawanmu. Mungkinkah nilainya membuatnya begitu terkejut sampai dia menyerah total? Kompetisi fisika nasional sebentar lagi dimulai. 3 pemenang teratas dapat jaminan masuk ke Tsinghua atau Peking University. Kita sudah berusaha keras selama 2 tahun. Tidak boleh ada yang salah sekarang, kan? Jangan khawatir. Shuranran itu selalu ambisius. Dia khusus memohon padaku untuk ikut kompetisi fisika. Mustahil dia tidak akan berusaha maksimal. Itu bagus. Asal dia cukup giat bekerja, King Yue kita akan masuk Tsinghua atau Peking tanpa usaha sedikit pun. Kalian ingin pakai kompetisi fisika untuk mempercantik CV Shu King Yue. Yah, aku tak akan biarkan kalian berhasil. Hei, kalian dengar nggak? Kompetisi fisika ini adalah ujian nasional gabungan untuk semua universitas. Soalnya dibuat oleh ahli terkenal internasional, kalau bisa masuk 3 besar, langsung diterima di Universitas Tsinghua atau Peking. Dan kali ini, hasilnya diumumkan langsung di tempat. Kamu bisa terima sendiri. Surat penerimaan dari Universitas Tsinghua atau Peking. Kesempatan kayak gini itu, sekali dalam beberapa dekade. King Yue, dengerin ibu. Kamu harus banget memberikan yang terbaik hari ini. Kamu kan mau komputer baru, ya? Ibu janji. Kalau kamu masuk 3 besar, ibu beliin untukmu. Jangan khawatir, Bu. Dengan nilai-nilaiku yang biasa, di kompetisi nasional ini, pasti aku masuk 3 besar. Setidaknya aku nggak kayak orang-orang tertentu yang selalu jadi juru kunci dan mempermalukan keluarga Shu. Haha, Ran, kamu juga harus berusaha yang terbaik. Nanti, kalau hasilnya keluar, apapun yang kamu mau, ayah akan belikan untukmu. Tenang, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin. Untuk bermalas-malasan. Baik, tinggal 5 menit lagi. Sebelum ujian dimulai, para orang tua, mohon segera meninggalkan area ini. Berikan yang terbaik. Shuranran, kalau aku dapat juara 1, kamu, si juru kunci, mending jauhi aku. Jangan bawa-bawa sialmu ke aku. Shu King Yue, kau pikir kau jenius, makanya nilaimu bagus. Tapi kau nggak tahu, kalau yang kau pijak sekarang, dibangun dari berhari-hari, bermalam-malam kerja kerasku. Tanpa aku, kali ini, aku mau lihat, tanpa aku, bagaimana caramu dapat juara 1. Semuanya, kompetisi fisika hari ini diselenggarakan bersama oleh 108 universitas di seluruh negeri, dengan satu tujuan tunggal yaitu memilih bakat terbaik di bidang fisika. Mereka yang menempati 3 peringkat teratas akan mendapatkan penerimaan langsung ke King Bei. Saya harap semua peserta ujian dapat menunjukkan performa 200% dari kemampuan kalian. Baiklah, selanjutnya, kami akan membagikan lembar soal ujian. Di kehidupan sebelumnya, Shu King Yue menang kompetisi fisika ini dengan mencuri keberuntunganku. Kali ini, aku akan benar-benar malas-malasan. Kumpulkan kertas kosong. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menukar keberuntunganku nanti. Bu Guru, saya ingin mengumpulkan lembar jawaban saya. Bukannya ujiannya baru saja dimulai? Apa dia benar-benar akan mengumpulkan yang kosong? Apa anehnya? Untuk orang seperti dia yang selalu peringkatnya selalu paling buncit, kompetisi fisika tingkat nasional seperti ini, dia mungkin bahkan nggak bisa mengerti soalnya. Bu Guru, saya ingin mengumpulkan lembar jawaban saya. Tidak boleh. Peraturan ujian menyatakan kamu hanya boleh mengumpulkan lembar jawaban setengah jam sebelum waktu berakhir. Duduk. Kalau dia nggak mengumpulkan kertas kosong, ya cuma tidur aja, dia benar-benar nggak ada harapan. Sial, kenapa aku nggak ngerti satupun soal-soal ini? Akhirnya, selesai juga. Selamat, host. Nilai malas-malasanmu telah berhasil meningkat menjadi 30.
Selamat, tuan rumah. Nilai pengangguranmu berhasil mencapai 30%. Baiklah, ujian sudah selesai. Hasil ujian kali ini akan dinilai dan diumumkan secepat mungkin. Tolong, semua, bersabarlah. King Yue. Yue, bagaimana hasil ujianmu? Jangan khawatir, Bu. Untuk kompetisi fisika nasional ini, aku pasti masuk 3 besar. Bagus. Kalau kamu, bagaimana hasilnya? Aku hebat. Luar biasa. Tapi, Ran, apapun hasilnya, ibu dan ayahmu akan selalu mendukungmu. Lihat, Yue, ponsel baru yang ibu belikan untukmu. Begitu kamu berhasil mendapat surat penerimaan itu, ibu akan ajak kamu jalan-jalan keliling negeri. Mau kemana saja, kita pergi. Kenapa kalian semua? Bisa begitu yakin? Kalau Shu King Yue pasti masuk 3 besar? Tentu saja, nilai Yue kami selalu masuk 3 besar. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan soalnya, maka yang lain pasti lebih bingung lagi. Dia pasti dapat kursi jalur langsung ke Tsinghua atau Peking University. Dengar, Shu Ran, haruskah kamu menjadi orang yang iri hati hanya karena tidak bisa mendapatkannya? Aku akui, aku memang sedikit lebih istimewa dari kebanyakan orang. Begini saja, kalau kamu mau berlutut dan minta maaf padaku, aku akan pertimbangkan untuk membimbingmu gratis setelah aku dapat surat penerimaan dari Tsinghua atau Peking. Bagaimana? Membimbing aku? Seolah-olah kau layak. Bantuin aku belajar ya. Kamu pikir kamu mampu? Shu Ran, kamu ini tidak tahu terima kasih. Aku kasih tahu ya, masuk ke Tsinghua atau Peking University bukan hal yang bisa dicapai oleh orang sepertimu, si imut-imut ini, cuma dengan belajar keras. Shu Ran, kamu ketawa apa? Aku ketawain kamu. Aku ketawa karena kamu pasti nggak akan pernah bisa masuk ke peringkat teratas. Aku ketawa karena kamu nggak akan pernah dapat surat penerimaan dari Tsinghua atau Peking. Kamu bilang apa? Ribut-ribut apa ini? Ini kan ruang kelas, bukan pasar. Itu dari Kementerian Pendidikan, Pak Liu. Jangan-jangan hasil ujiannya? Pak Liu, Bapak datang sendiri untuk umumkan hasil kompetisi fisika nasional ya kan? Betul. Kompetisi ini wilayah kita performanya cukup memuaskan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan secara khusus menyetujui $300.000 tunai sebagai hadiah. 3 besar dalam kompetisi akan dapat 100.000 masing-masing. Itu punyaku juga. Saya umumkan bahwa untuk kompetisi ujian bersama fisika nasional ini, juara pertama diraih oleh. Dengan ini saya umumkan, itu ujian bersama fisika nasional juara pertama diraih oleh Qin Ke. Tidak apa-apa, King Yue. Nilai-nilai biasa King Ke cukup bagus. Dia meraih juara pertama kali ini tidak mengejutkan. Benar, King Yue? Dan hadiah untuk 3 teratas. Semuanya sama. Bahkan jika kamu bukan juara pertama, kamu pasti juara kedua. Benar. Saya tidak tampil sebaik biasanya kali ini, tapi masih lumayan. Saya pasti juara kedua. Tepat sekali, kamu pasti juara kedua. Juara kedua diraih oleh Lin Yu. Ini bagaimana mungkin? King Yue, bukannya kamu bilang semuanya baik-baik saja? Kenapa kamu bukan yang juara 2? Saya tahu apa. Ran Shu, apa dia mengalami terobosan? Iya, dia bekerja sangat keras. Tapi melihat situasi sekarang, 3 besar sepertinya. Ran Shu, tutup mulutmu. Kenapa kamu bisa begitu, jahat pada kakakmu? Betul. Ini bisa memengaruhi kursi jaminan masuk kakakmu. Kamu harus minta maaf pada kakakmu sekarang juga. Ini kan kompetisi fisika yang sama. Dia, King Yue Shu, bisa masuk 3 besar. Kenapa jadi tidak penting? Bukan begitu maksudnya. Ibu, ayah, mereka peduli padamu. Kepala sekolah Liu, tolong cepat-cepat umumkan pemenang juara 3. Tahan, benar, masih ada juara 3, masih ada kesempatan, juara 3 pasti milik King Yue kita. Ya, saya tidak pernah berada di luar 3 besar. Kepala sekolah Liu, tolong umumkan saja.
King Yue, maju sedikit. Sebentar lagi, akan lebih mudah untuk naik menerima penghargaan. Saya umumkan pemenang juara 3 kompetisi, penerima kursi terakhir jaminan masuk ke Universitas Tsinghua atau Peking adalah King Yue Shu. Pertunjukanmu sebentar lagi dimulai. Li Ziki. Tidak mungkin. Peringkat ketiga? Masa ia tidak masuk? Nama King Yue kita. Pasti ada yang curang. Nilai King Yue selalu yang terbaik, selalu masuk peringkat atas. Kenapa kali ini dia tidak masuk? Pak Liu, apa Bapak yakin ini adalah 3 besar untuk kompetisi fisika nasional? Mereka bertiga? Mungkinkah ada kesalahan? Seharusnya anak kami Shu King Yue kan? Betul, pasti Bapak salah baca namanya. Masa iya nilai saya tidak masuk 3 besar? Pak Liu, apa Bapak melihatnya dengan jelas? Saya Shu King Yue. Kalian benar-benar tidak mau menerima kenyataan sampai akhir. Shu King Yue. Shu King Yue. Peringkat untuk ujian ini adalah peringkat terakhir. Ini tidak mungkin. Peringkat terakhir? Nilai ujian Shu King Yue memang peringkat terakhir. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Ini 18 poin? Masa iya 18 poin? Saya jawab semua soalnya. Semua saya jawab, semuanya. Masa iya 18 poin? Tidak apa-apa, King Yue. 1 kali ujian jelek tidak berarti apa-apa. Kamu biasanya sangat hebat. Semua orang tahu itu. Shu Ranran. Shu Ranran, kenapa kau mundur dari kompetisi itu? Ibumu dan aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyekolahkanmu di tempat les. Aku tak pernah menyangka kami membesarkan anak yang tak tahu terima kasih seperti ini. Itu Shu Ranran. Ibu dan ayah sudah berkorban banyak waktu dan tenaga untukmu. Mereka menyewa guru privat, memasukkanku ke bimbel, bahkan semua perlengkapan sekolahmu yang paling mahal dan terbaik. Dan begini caramu membalas mereka. Kalau begitu, tanyakan saja pada orang tuamu yang hebat itu. Alasannya? Cukup, Shu Ranran. Kau benar-benar keterlaluan. Kalau aku tidak memberimu pelajaran yang berharga hari ini, berarti aku bukan ayahmu. Kurang ajar. Kau berani menghindar? Yah, kalian memang mengangkatku sebagai anak. Tapi hutang itu sudah lunas sejak lama. Saat kalian mulai menyedot keberuntunganku, semuanya sudah selesai. Sekarang kalian tidak tahan melihatku. Aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Shu. Dan kalian tidak berhak mengkritikku. Berdiri di situ, Shu Ranran. Keberuntungan apa? Sebaiknya kau tanya orang tuamu. Mereka lebih tahu daripada aku. Berhenti, Shu Ranran. Jelaskan. Ibu, maksud Shu Ranran tadi mencuri keberuntungannya itu apa? Mungkinkah keluarga kita yang semakin membaik sementara hidupnya semakin buruk itu berhubungan? Masa sih? Dia cuma mengembangkan paranoia. Dia selalu menyalahkan orang lain atas kemalangannya. Kau, jangan sampai terpengaruh omongannya. Benar, kurasa dia sudah gila. Ibu, ayah, jangan khawatir. Ujianku kali ini hanya sementara gagal. Aku tidak akan cari jalan pintas lagi. Aku akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku masih bisa dapat tawaran dari Tsinghua atau Peking University. Tentu saja, anakku pasti bisa. Bulan depan adalah ujian tryout terakhir. Aku akan buktikan padamu nanti. Shu Ranran, beraninya kau mempermalukanku seperti itu hari ini. Besok di sekolah, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini Shu King Yue, kamu yang nulis ini. Iya, kenapa? Salah. Sekarang kenapa lagi? Bu Guru, saya mau ganti tempat duduk. Kamu selalu bikin masalah. Kamu ini murid yang bermasalah, selalu berantem sama teman sekelas. Coba tanya-tanya, siapa yang mau duduk di sebelahmu? Siapa yang mau duduk sebelah orang sial kayak dia? Lagi pula, seluruh sekolah tahu dia nyinggung Shu King Yue. Kalau aku tidak ganti tempat duduk hari ini, mereka akan ngebully aku.
Di kehidupan sebelumnya, orang yang kelihatannya seperti preman sekolah ini, ternyata satu-satunya orang yang baik padaku. Shu Ranran gila ya, dia mau duduk sama si preman sekolah. Jing Chen terkenal buruk di sekolah, dengan sifat pemarah yang mengerikan. Orang terakhir yang berani duduk di sebelahnya, katanya dibujuk pindah sekolah. Jing Chen tidak akan mengusir Shu Ranran kan? Kamu benar-benar ingin duduk dengan aku? Tidak takut dengan apa yang mereka katakan? Bahwa aku akan memukulimu? Kamu tidak akan. Shu Ranran ini dulu sangat pemalu dan lemah. Dia akan menghindariku sejauh mungkin. Tapi sekarang dia tampak berbeda. Terserah kamu. Aku bertanya-tanya di mana kamu bersembunyi. Jadi kamu di sini. Shu Ranran, jangan kira kamu aman hanya karena Jing Chen mendukungmu sekarang. Aku tidak berani menyentuhmu. Di kompetisi fisika terakhir, kamu mempermalukanku. Aku belum melupakan itu. Kinke, Jika aku ingat dengan benar, Shu Ranran tampaknya naksir dia. Kinke, apa kamu pikir Shu Ranran cantik? Kinke, kamu selalu peringkat pertama di kelas. Itu luar biasa. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya metode belajar yang baik yang bisa aku pelajari? Tidak ada rahasia. Semuanya tentang bakat alami. Materi SMA sangat mudah. Jika kamu masih tidak bisa memahaminya, lebih baik kamu menyerah saja. Dika. Shu Ranran, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu yang menyedihkan. Cacing-cacing sombong. Di permukaan, kamu terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, kamu benar-benar busuk di dalam. Kamu? Kalian semua? Semuanya? Jing Chen, Aku nggak mau mukul cewek. Jangan maksa aku. Satu dari kalian yang paling bontot, yang satunya lagi peringkat kedua dari bawah. Cocok banget ya. Anak-anak yang nggak berguna. Kinke. Makasih Jing Chen. Nggak cuma belain aku, kamu juga yang disalahin di depan guru sama wakil kepala sekolah. Biasa aja. Aku cuma nggak suka sama orang kayak gitu. Sok-sokan. Maaf. Gini, sebagai ucapan terima kasih, nanti aku bisa bimbing kamu belajar. Kamu kan murid paling jelek di seluruh sekolah. Mau bimbing, aku? Walaupun nilai aku nggak yang terbaik sekarang, aku rasa aku bisa bantu kamu. Urusin aja dirimu sendiri. Nilai dan segala macam. Nggak terlalu penting. Udah malam, aku duluan ya. Melihat Jing Chen, dia nggak sekeras yang dikatakan orang-orang. Dia ganteng dan perhatian. Cuma agak malesan aja. Selamat tuan rumah, berhasil bolos lagi. Progres bolos saat ini, 37% selesai. Teruskan tuan rumah, boloslah sampai ke puncak. Tinggal 1 bulan lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini, sekolah sudah menjadwalkan 3 ujian percobaan. Berdasarkan tingkat peningkatan bolosku saat ini, kalau aku terus begini, aku bisa sepenuhnya mendapatkan kembali keberuntunganku sebelum ujian. Shu Qingyue, kamu gagal. Ambil ujianmu. Nilai bolosku terus naik, dan keberuntunganku juga kembali. Menang lotre 75 juta rupiah. Biaya hidupku sebelum ujian sudah terjamin. 59? Kamu kenapa sih? Tinggal kurang dari 10 hari lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa nilaimu malah semakin jelek sekarang? Kalau begini, gimana mau masuk Qinghua dan Beida? Su Weiguo, kok bisa bicara seperti itu ke King Yue?
Dia kan anak kita sendiri. Kalau mau nyalahin, salahkan Xu Ranran itu. Si kecil itu pasti sudah melakukan kenakalan, dia sengaja bikin nilai King Yue turun. Tapi, Ranran selama ini selalu bilang padaku untuk belajar giat. apa? Kamu masih berhubungan dengannya? Jangan lupa, dia pernah bohong padamu. Kalau menurutku, prioritas utama adalah cari gadis itu dan bawa pulang. Supaya kita bisa mengawasinya. Itu yang paling penting. Kau benar. Beri perintah. Jangan pedulikan biaya. Temukan nona kedua. Kenapa? Kenapa sejak Xu Ranran pergi, nilai-nilaiku semakin memburuk setiap hari? Mungkinkah benar seperti yang dia katakan? Bahwa aku hanya bisa masuk 3 besar di kelasku, karena aku mencuri keberuntungannya. Tidak, aku tidak percaya. Sejak kita kecil, aku selalu yang terbaik, yang nomor 1. Saat ujian simulasi berikutnya tiba, bagaimanapun caranya, aku akan buktikan pada semua orang bahwa aku punya kemampuan. Setelah menghabiskan waktu bersama kemarin, hubunganku dengan Jing Chen semakin membaik. Setiap kali aku ke perpustakaan, dia selalu menemaniku. Kalau terus begini, nilai akhirnya pasti tidak akan buruk juga. Kamu tidak baca? Kenapa menatapku? Bukan apa-apa. Aku pasti sudah gila. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya ingin membantunya. Halo? Kamu bilang keluarga Xu sudah mengirim orang kemana-mana untuk bertanya-tanya, mencari Xu Ranran? Baik. Aku mengerti. Kalau begitu, halangi mereka. Selain itu, selama aku tidak ada, kamu harus melindungi keselamatan Ranran. Ya, Tuan Muda Jing. Hebat, Jing Chen. Berkat usahaku bermalas-malas tanpa henti, poin bermalas-malasku sudah mencapai 95. Aku hanya perlu bermalas-malas 1-2 kali lagi. Aku bisa sepenuhnya mengambil kembali keberuntunganku. Besok adalah ujian simulasi terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Kalau begitu, ambil kembali dan bidik nilai tertinggi. Tapi aku tidak berencana terus bermalas-malas. Kamu tidak bermalas-malas lagi? Aku sudah memikirkannya. Bermalas-malasan bisa membuat Shu King Yue kehilangan aura murid teladannya sepenuhnya. Tapi itu belum cukup. Cara paling ekstrim untuk menghadapi seseorang adalah dengan mengangkatnya sampai ke awan. Lalu biarkan dia jatuh terhempas. Mengenal Shu King Yue, setelah gagal dalam beberapa ujian terakhir ini, dia pasti frustasi dan putus asa. Dia sangat ingin membuktikan dirinya. Kalau ujian percobaan ini bisa membuatnya masuk 3 besar, dia akan menjadi semakin sombong dan angkuh. Lalu, saat kebenaran terungkap di ujian masuk perguruan tinggi, itulah pukulan terberat baginya. Ranran, aku tidak menyangka kamu. Bisa sekejam itu. Tidak. Bisa setegas itu. Sangat mengesankan, tapi kurasa kamu tidak perlu bermalas-malasan sepenuhnya, lagi pula ada banyak mata pelajaran. Cukup sedikit bermalas-malasan dan beri Shu King Yue sedikit rasa sukses. Itu masuk akal. Xu Ranran. Sial sekali, harus 1 ruang ujian lagi denganmu. Bau apa yang busuk itu? Shu King Yue, kamu makan tahi. Kamu? Xu Ranran, kamu tunggu saja. Untuk ujian percobaan ini, aku pasti akan meraih juara pertama. Lalu aku akan menginjak-injakmu. Shu King Yue, Selamat ya. dalam ujian simulasi ini, kamu peringkat kedua di kelas. Total skor 698. Luar biasa. Ini kemampuan asliku. Beberapa kali sebelumnya cuma kebetulan. Betul, betul, betul. Xu Ranran, kamu juga di sini, di papan pengumuman, melihat nilaimu? Perlu aku bantu lihat? Sudah kulihat. Xu Ranran, total skor 198. Kalau aku jadi kamu, aku malu datang lihat hasilnya. Tidak malukah kamu? Nilai jelek bukan segalanya. Setiap orang punya nilai masing-masing. Kamu, si juru kunci? Kalau suatu hari nilaimu bisa sama denganku,
beberapa jarak. Sudah ditakdirkan jadi jurang yang tak terjembatani. Kinke, 703. Kinke, 703. Kinke, 703. Juga nggak istimewa banget. 703 cukup buat masuk Tsinghua dan Peking. Masuk Tsinghua dan Peking? Kurasa kamu lebih cocok jualan ubi bakar. Shu Ranran, tunggu saja. Aku pasti jadi juara ujian masuk perguruan tinggi dan dapat tawaran dari Tsinghua dan Peking. Lalu aku akan menginjak-injakmu. Shu Qingyue, kurasa kamu nggak akan hidup sampai hari itu. Begitu ujian selesai, kamu tamat. Host terdeteksi. Meter pengangguran saat ini turun. Nilai saat ini 80%. Pengingat untuk host, tetaplah pada tujuan awalmu. Teruslah menganggur. Tentu saja, aku akan menganggur sebesar-besarnya. Langkah yang gak akan menghalangiku, dapat tawaran Tsinghua dan Peking. Dan juga akan bikin Shu Qingyue putus asa total. Langkah pamungkas. Aku ingat dari kehidupan sebelumnya. Soal matematika terakhir di ujian masuk perguruan tinggi ini dibuat oleh seorang profesor dalam negeri yang terkenal. Siapapun yang bisa menyelesaikannya, walaupun cuma yang ini aja yang benar, bisa masuk Universitas Tsinghua atau Peking lewat penerimaan khusus. Shu Qingyue, aku akan buat kamu lihat dengan jelas jarak yang sebenarnya antara kita. Murid, kenapa kamu pakai pulpen merah buat ngerjain? Nulis pakai pulpen merah. Aku tahu. Bu, abaikan aja dia. Dia rankingnya paling bawah di kelas kita. Mau nggak pakai pulpen merah pun, nilainya juga nggak bakal tinggi. Baiklah. Profesor Feng, apa kamu gila? Ini soal terakhir dari kompetisi internasional, dan kamu taruh di kertas ujian nasional, di IIT. Aku gak punya pilihan lain. Level matematika negara kita udah tertinggal dari negara lain selama bertahun-tahun. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus pilih yang paling luar biasa jenius matematika di negara ini. Tapi, soal ini terlalu susah banget. Aku percaya pasti ada yang bisa ngerjain. Yue, bagaimana tadi? Aku rasa soalnya cukup mudah. Aku yakin aku yang akan dapat nilai tertinggi. Qingyue kita memang luar biasa. Banyak yang bilang ujiannya sangat sulit. Iya, Qingyue memang hebat. Permisi, saya baru dengar kamu bilang ujiannya mudah. Boleh tahu dari sekolah mana? Nilai kamu bagus? Kami dari SMA Qingtan, namanya Su Qingyue. Nilainya selalu bagus, dia tidak pernah peringkat di bawah ketiga. Ah, biasa saja. Aku cuma mengerjakan seperti biasa. Walaupun aku tidak dapat nilai tertinggi, pasti aku lolos untuk masuk Universitas Tsinghua atau Peking. Wah, percaya dirinya anak muda. Kalian berdua pasti orang tua Shu, ya? Boleh tanya, bagaimana cara mendidik anak yang begitu hebat? Ya, jelas karena gen kami bagus. Yue, dan dia juga sangat rajin. Begitulah dia bisa meraih kesuksesannya sekarang. Dasar tak tahu malu. Shu Ranran. Sebenarnya murid Shu Ranran ini juga layak diwawancara. Dia satu ruang ujian denganku. Agar dia tidak terlihat terlalu menyedihkan karena dapat peringkat terakhir, dia sengaja pakai pulpen merah untuk menjawab, cuma untuk pamer. Sengaja pakai pulpen merah cuma buat pamer, atau bunga-bunga, kantik, STU. Hahaha. Memang ada orang yang dari lahir otaknya lemah, Upio. Cantik Rovo, nggak ada gunanya berusaha keras-keras. SSTU, nyerah aja. Mending keluar dan cari kerja. Setidaknya kamu bisa OWEBSIU, berkontribusi ke masyarakat. Kamu benar sekali. Memang ada orang yang agak lambat di sini. Bodoh dan nggak bisa menangkap isyarat. Yue, nggak usah repot-repot sama dia. Nanti waktu hasil ujian bersama keluar minggu depan, sayang, Mama akan buatkan pesta kemenangan buat kamu. Lalu, kita tunjukkan ke semua orang seperti apa bakat sejati itu.
Aku sudah melihat hampir 5.000 lembar jawaban ujian. Dan tidak satupun orang yang bisa memecahkannya, dan mereka berani menyebut diri mereka elit dari setiap sekolah. Mereka cuma sekumpulan amatir. Profesor Fu, Jangan ganggu aku. ada sesuatu yang harus saya laporkan pada Anda. Lembar ujian itu, ada yang berhasil memecahkannya. Apa katamu? Ada yang berhasil memecahkannya. Mereka benar-benar memecahkannya? Ayo pergi. Profesor Fu, Saya tahu Anda tidak sabar, dan Anda menghargai bakat. Tapi soal ini dijawab dengan tinta merah. Menurut aturan ujian, tidak bisa dinilai. Seberapa bagus pun jawabannya, tidak akan dihitung. terus kenapa? Ini adalah soal terakhir dari Liga Matematika Internasional. Siapapun yang bisa memecahkannya adalah jenius tingkat atas. Pulpen merah atau bukan, pulpen apapun boleh. Bakat seperti ini tidak hanya akan kusambut secara pribadi, aku akan membuat pengecualian dan menerimanya ke Universitas Tsinghua dan Peking. Selamat, Pak Shu. Bisa punya anak perempuan yang luar biasa. Terlalu baik, Pak Kepala Sekolah. Ini semua berkat Anda dan para guru atas bimbingan yang tulus. Makanya, King Yue berhasil hari ini. Sekolah hanya sebagian kecil, yang paling berjasa adalah keluarga, karena membesarkan murid yang begitu hebat seperti King Yue. Ya ampun, Pak Kepala Sekolah, masih terlalu dini untuk bilang begitu. Hasil ujian masuk perguruan tinggi kan belum keluar, ya. Guru-guru di sekolah kami sudah mulai memperkirakan nilainya. Kami bisa jamin nilai King Yue totalnya 718 poin. Dia pasti akan menjadi juara tahun ini. Hei, Ran Su. Ran Shu, dia benar-benar bersama Jing Chen. Nah, Ran Shu, apa yang bawa kamu ke sini untuk cek nilai hari ini? Jadi pasti nilaimu sangat bagus? Tentu saja, aku tidak hanya akan jadi juara tahun ini, tapi juga akan menerima surat penerimaan langsung dari Universitas Tsinghua atau Peking. Lihat upacara kelulusan ini, sekolah menyiapkannya khusus untukku. Dan sebentar lagi, Profesor Fu dari Universitas Tsinghua akan datang sendiri untuk mengantarkan surat penerimaanku. Yue, tak ada yang perlu dikatakan padanya. Oh, sudah siang, sekarang kita bisa cek nilainya. Benar, silakan cek. Mari kita semua lihat berapa poin juara tahun ini sebenarnya dapat. Baiklah, aku akan cek sekarang. Jangan berani-berani pergi. Selamat, tuan rumah. Nilai bermalas-malasan saat ini, 97. Siswa Shu King Yue, kamu hanya dapat nilai 227? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil, nilainya pasti salah hitung. Atau mungkin itu bukan King Yue kami. Tapi setiap mata pelajaran di sini, ada nilainya. Dan nomor ujiannya cocok, seharusnya tidak ada kesalahan. Selain itu, waktu itu di kompetisi fisika, bukankah Shu King Yue juga dapat peringkat terakhir? Mungkin ini sebenarnya kemampuannya yang asli. 227. Dan kamu masih mau rekomendasi ke Tsinghua atau Peking University? Bukannya itu agak konyol? Kepala sekolah, bukan begitu. Tolong dengarkan saya. Jangan panggil saya kepala sekolah. Apa kamu tahu? Saya menaruh semua harapan pada kamu. Dan kamu malah menyerahkan rapor seperti ini? Shu Ran, kamu sengaja melakukan ini, benar kan? Apa hubungannya dengan saya? Selama ini, saya sebenarnya menganggap Shu King Yue sebagai dewi saya, cantik dan juara kelas. Siapa sangka hari ini saya melihat, dia hanya si imut yang sama sekali tidak berguna. Ya, menurut saya, nilai bagusnya selama ini. Semua hasil nyontek. Jadi, Shu King Yue, selama ini kamu menipu para guru, teman-teman sekelasmu, dan para orang tua. Orang seperti kamu tidak pantas tinggal di sekolah kami. Sekarang juga, saya mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Kamu tidak pantas di sini. Aku mengusirmu. Sekarang juga. Usir aku?
Dengan alasan apa? Cuma sekali ini aku berbuat salah. Dia selalu jadi yang terbawah sepanjang hidupnya. Dia sangat memalukan. Kenapa dia tidak diusir? Kamu pikir kamu sama seperti dia? Shu Qingyue, aku tidak pernah menyangka ini. Kamu menghasilkan hasil seperti ini, tidak hanya tidak merasa malu, kamu malah membandingkan diri dengan murid terburuk. Kamu benar-benar mengecewakanku. Shu Ranran, sekarang kamu senang? Katakan padaku, trik apa yang kamu lakukan kali ini? Hingga membuat King Yue gagal begitu parah? Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku berharap kakakku bisa meraih juara pertama. Tunggu, apa aku dengar dengan benar? Su Ranran dan Su Weiguo adalah ayah dan anak, lalu Su Qingyue pasti kakaknya? Shu Qingyue ternyata kakaknya Shu Ranran, tapi dia selalu menindas Ranran di sekolah. Shu Ranran, sebenarnya kamu mau apa? Bukankah kamu paling suka mencuri keberuntunganku? Jadi kali ini, aku sengaja menggunakan pulpen merah untuk menjawab. Sekarang nilaimu adalah yang pantas kamu dapat. Menggunakan pulpen merah, itu akan membuatmu dapat nilai 0. Kamu gila. Apa untungnya itu bagimu? Aku sudah ada di posisi terbawah. Apa bedanya? Aku cuma ingin melihatmu. Melihat keluarga Shu hancur. Tidak mungkin. Walaupun aku gagal kali ini, jangan lupa, di ujian matematika masuk perguruan tinggi ini, ada soal bonus terakhir. Kalau dijawab dengan benar, langsung diterima di Tsinghua atau Beida. Dan akulah yang menjawab soal terakhir itu dengan benar. Aku pasti akan menerima surat penerimaan itu. Surat penerimaan dari King Hua dan Beida sudah sampai. Pak Liu, Bapak sendiri yang datang. Pak Wang, selamat ya. Sekolah Bapak tahun ini lagi meluluskan murid yang diterima Tsinghua atau Peking University. Profesor Fu dari Kementerian Pendidikan menyuruh saya untuk menyerahkan surat penerimaan ini secara langsung kepada Bapak. Hah? Dekan yang menyerahkan langsung. Maaf, surat penerimaan ini. Untuk siapa? Juara? Ujian? Gabungan? Haha, bukan. Surat ini adalah untuk satu-satunya orang yang berhasil menjawab soal terakhir yang paling sulit dalam ujian gabungan ini. Pak Liu, maksud Bapak, ada orang di sini hari ini yang berhasil menjawab soal terakhir yang paling sulit dalam ujian gabungan? Bapak tidak bercanda, kan? Hari ini, cuma anak saya yang cek nilai di sini, dan nilainya tidak terlalu bagus. Iya, jangan bercanda. Di sini tidak ada orang yang bisa menjawab soal terakhir itu. Tapi urusan ini langsung ditugaskan oleh Profesor Fu. Tidak mungkin salah. Betul. Sayalah orangnya yang menjawab soal terakhir itu. Masa sih? Ini buktinya, tertulis jelas. Tidak mungkin salah. Nilai matematika saya cuma 25 poin, dan nilai untuk soal terakhir itu persis 25 poin. Shu Ranran, jangan kira aku tidak tahu. Walaupun kamu pakai pulpen merah untuk menjawab, jadi nilaimu batal, tapi kamu memang berhasil menjawab soal terakhir itu. Kamu mau pakai ini untuk dapatkan kualifikasi masuk, tapi aku tak akan membiarkanmu berbuat semaumu. Aku akan mengambil semuanya darimu. Baiklah, Shu Qingyue, ayo, buat keributan. Semakin besar, semakin bagus. Semakin tinggi kamu naik, semakin sakit kamu jatuh, semakin sakit rasanya. Shu benar. Soal terakhir ini memang bernilai 25 poin. Jadi, akulah orangnya yang mendapat jaminan penerimaan. Surat penerimaan Tsinghua dan Peking University ini adalah milikku. Berhenti. Surat penerimaan ini bukan milikmu. Ini milikku. Akulah yang memecahkan soal terakhir yang paling sulit. Akulah yang oleh Profesor Fu dijadikan pengecualian untuk diterima. Seseorang yang peringkatnya paling bawah masih menginginkan surat penerimaan Tsinghua dan Peking. Surat penerimaan itu hanya angan-angan. Benar, Su Ranran. Bahkan jika Su Qingyue kurang maksimal dalam 2 ujian terakhir ini, nilai-nilai biasanya adalah sesuatu yang sudah kita lihat. Dan kamu, dari kelas remedial, siswa yang gagal, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, tidak akan pernah bisa menandingi King Yue sedikit pun. Su Ranran, bukankah kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami? Baik, aku setuju. Sekarang aku minta kamu untuk segera pergi. Bahkan jika aku pergi, aku akan membawa surat penerimaanku bersamaku. Kamu benar-benar keras kepala. Surat penerimaan ini tidak mungkin menjadi milikmu. Karena kalian semua tidak percaya padaku, kita tunggu sampai Profesor Fu tiba. Maka semuanya akan jelas. Akademisi Liu adalah orang yang bertanggung jawab untuk penerimaan kali ini. Tentu saja kalian tidak meragukannya. Akademisi Liu, tolong beritahu kami. Untuk siapa sebenarnya surat penerimaan ini? Sebenarnya untuk siapa? Ini transkrip yang diambil adalah milikmu. Ya, ini milikku. Dan milikmu. 0 poin.
Tapi aku, Surat penerimaan ini bukan milikmu. Kamu dengar itu? Shu Ranran, Akademisi Liu bilang surat penerimaan ini. Shu Ranran, bukankah kamu sudah membuat cukup banyak masalah? Keluar dari sini sekarang. aku tidak pergi. Surat ini milikku. Mengapa aku harus pergi? Profesor Liu, permisi, buka suratnya, dan lihat isinya. Cek nama yang tertulis di sana. Saya tetap harus ke sana sendiri. Tidak apa-apa. Profesor Fu, Dek Liu sudah mengikuti permintaan Anda dan mengirimkan suratnya. Tidak akan ada kejutan apapun. Itu masih belum cukup. Untuk bakat sepenting ini, saya harus hadir secara langsung, agar tidak ada orang lain yang merebutnya. Shu Ranran, sepertinya apapun yang saya katakan hari ini, kamu sudah bulat tekad untuk berbuat onar di sini, ya kan? Agar semua orang melihat keluarga Shu jadi bahan tertawaan. Baiklah, kalau begitu, hari ini, tepat di depan semua orang, akan kuberi pelajaran yang benar. Bapak Shu, hari ini kan, pada dasarnya, hari yang membahagiakan, memukul anak di depan umum tidak baik. Saya pikir sebaiknya bawa anak ini pulang dan didik dengan baik. Pertama, terima suratnya baru kita bicara. Profesor Liu benar. Terima dulu surat penerimaannya. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat seperti apa surat penerimaan Tsinghua atau Peking University itu. Yue, cepat ambil. Biar semua orang bisa melihat dengan jelas. Baik. Jangan sentuh. Tunggu sampai Profesor Fu datang. Baru semuanya akan jelas. Shu Ranran, kamu masih mau cari masalah? Lepaskan. Tunggu. Jangan berikan padanya. Jangan berikan padanya. Bagus, itu Profesor Fu. Akhirnya, ada orang yang bisa membuktikan kata-kataku. Wah, celaka. Jangan-jangan kali ini, aku benar-benar akan hancur? Profesor Fu, apa yang membuat Anda datang sendiri? Apakah kamu peserta ujian yang menyelesaikan soal terakhir kali ini? Profesor Fu, Anda salah orang. Yang menjawab soal terakhir itu bukan dia. Itu saya. Yang menyelesaikan soal terakhir bukan dia. Aku yang melakukannya. Shu King Yue, kamu benar-benar. Hanya karena kamu bilang kamu yang menyelesaikannya, bukan berarti itu benar. Aku bisa menyelesaikannya lagi sekarang. Menyelesaikan lagi? Jawabannya sudah tersebar di internet. Solusi untuk soal ini semua orang sudah tahu caranya. Apa gunanya? Shu Ranran, kelihatannya pikiranmu semakin jahat. Hanya untuk membuat hidupku sengsara. Kau memutarbalikkan fakta seperti ini. Maksudmu apa? Ya ampun. Profesor Fu, Anda tidak tahu cerita sebenarnya. Orang ini adalah kakakku. Karena nilainya selalu paling bawah, dia tidak bisa mengalahkanku dalam ujian. Jadi jiwanya jadi terdistorsi, menyebarkan berbagai rumor dan fitnah tentangku. Dan sekarang, dia malah ingin menggantikan posisiku. Profesor Fu, tolong tenang. Aku akan segera menyuruh anak durhaka ini berlutut. Dan juga kepada semua yang hadir di sini. Berlutut dan minta maaf. Shu Ranran, langsung berlutut sekarang. Kenapa aku harus berlutut? Oh, jadi sekarang kamu memberontak ya? Kamu pikir aku tidak akan menghukummu? Berani sekali kamu. Profesor Fu, apa maksud Anda? Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Shu Ranran ini, si pembohong patologis, adalah kandidat yang bisa menyelesaikan soal final besar itu. Hal ini menyangkut masa depan pengembangan teknologi negara kita. Kita tidak boleh sedikit pun ceroboh. Profesor Fu, saya melihat kandidat yang menyelesaikan soal terakhir. Biar saya identifikasi. Jangan sembunyi, mahasiswa. Biar saya lihat. Bukan dia. Bukan dia. Ibu guru, apakah Anda yakin orangnya tepat? Sudah lama, wajar kalau lupa, sangat wajar. Saya sangat yakin. Peserta ujian itu menggunakan pulpen merah untuk menulis jawabannya. Saya ingat dengan jelas. Rambutnya dikuncir tinggi, matanya bersinar dan penuh semangat. Iya. Itu dia. Pasti dia. Apa? Guru, apakah Anda menyadari apa artinya menjawab pertanyaan itu dengan benar? Itu akan membuatnya 1 dari 10.000, bakat terbaik, tapi dia tidak pernah bahkan masuk peringkat dalam 500 teratas di sekolah kami. Lalu apa? Jika dia bisa menjawabnya, pertanyaan itu, maka dialah pemilik sah dari ini surat penerimaan Universitas Qingbei. Nona, apakah Anda bersedia untuk datang ke universitas kami? Ketika waktunya tiba, kami bisa membuat pengecualian.
dan mengizinkan Anda membawa satu orang lagi. Benarkah? Maka kedua putri saya bisa pergi ke King Bay. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda bersedia? Su Ranran, kenapa kamu berdiri di sana? Katakan ya. Ran, jika kamu setuju membawa King Yue ke King Bay bersamamu, maka semua masalah masa lalu bisa saya lepaskan. Saya akan mengganti rugi 2 kali lipat. Tapi, saya menolak. Apa katamu? Su Ranran, kenapa kamu tidak mau mengajak adikmu ke kampus? Hanya karena dia pernah menindasmu beberapa kali? Kenapa kamu jadi kecil hati sekali? Itu bukan masalah besar. Ayolah, Ran, kita semua keluarga di sini. Maafkan King Yue, ya? Maafkan dia? Dia mencuri keberuntunganku selama 18 tahun, dan membuat semua usahaku sia-sia. Dia mengejekku, karena selalu ranking terbawah, mendorongku untuk melompat ke sungai. Kenapa? Aku harus memaafkannya. Bahkan jika kami salah sebelumnya, ayolah, King Yue, minta maaf pada Ranran. Semua hal ini. Lupakan saja, ya? Aku minta maaf? Hanya segitu tulusnya kamu? Lalu bagaimana caranya aku harus minta maaf? Shu Ranran, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Aku tidak memintamu untuk minta maaf. Sepertinya kamu tidak benar-benar ingin masuk King Bay. Karena kamu ingin masuk King Bay. Asal kamu mau minta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membawamu. King Yue, cepat minta maaf. Itu King Bay, banyak orang tidak bisa masuk. Aku minta maaf. Aku salah tentang kejadian sebelumnya. Sayang sekali. Aku tidak menerimanya. Shu Ranran, berani-beraninya kamu main-main denganku. Shu King Yue, kamu berhutang padaku untuk ini. Apa yang kau mau dariku? Mau membawaku ke Tsinghua atau Peking University? Pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan bahwa apapun yang kamu lakukan, aku takkan pernah membawamu bersamaku. Sampah seharusnya tetap berada di tempat sampah. Kalimat itu bukannya diajarkan olehmu? Cukup, Shu Ranran. Kamu hanya beruntung dan menebak satu pertanyaan besar dengan benar. Apa hakmu membicarakanku? Aku punya hak penuh. Kalau kamu tidak setuju, ya sudah. King Yue, pulang bersamaku. Ayah, Ya ampun, belum cukupkah kamu mempermalukan kita? Ayo, kita pulang. Shu Ranran, mengenai hal ini, aku belum selesai denganmu. Siswa Shu Ranran, selamat datang di universitas kami. Nanti kalau ada waktu, aku akan mengajak kalian semua berkeliling sekitar kampus. Terima kasih, Profesor Fu. Ranran. Sebenarnya, aku. Anda pasti Profesor Fu, kan? Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu Anda. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kudiskusikan dengan Anda. Ayo. Akademisi Liu, silahkan lewat sini. Jing Chen, kamu bilang Profesor Fu adalah ibuku kandung, kan? Jing Chen, maksudmu Profesor Fu adalah ibu kandungku? Benar kan? Kamu sudah tahu. Apa kamu mau mengakuinya sebagai ibu? Tante, penampilanmu sangat muda, hanya beberapa tahun lebih tua dari Jing Chen. Nona, kamu pandai sekali merayu, tapi aku bukan ibu kandungnya, aku ibu tirinya. Jadi mulai sekarang, kamu bisa panggil aku Tante Chen. Lucu ya, kamu mirip sekali dengan seorang seniorku waktu masih sekolah pasca sarjana. Kemiripannya luar biasa. Matanya, mulutnya, bentuk wajahnya. Seperti kamu diukir dari cetakan yang sama. Makin kulihat, makin mirip kalian. Seniorku itu sebenarnya punya seorang anak perempuan. Sayangnya, anaknya diculik, kalau tidak, sekarang usianya mungkin sepertimu. Jangan-jangan, kamu adalah anak perempuan seniorku yang hilang? Tunggu sebentar. Aku punya foto lama seniorku di ponselku. Bukankah? Mirip sekali denganmu? Tante bilang, dulu dia adalah bintang di kampus, cantik, berbakat, dan masa depannya cerah. Sayangnya, setelah kehilangan anaknya, dia hancur. Tidak hanya bercerai, tapi akhirnya, dia pindah ke luar negeri sendirian. Aku tahu mereka tidak bermaksud menghilangkanku dengan sengaja. Tapi selama bertahun-tahun ini, kalau mereka benar-benar berusaha mencariku, aku tidak akan sama sekali tidak mendengar kabarnya. Jadi aku tidak mau mengakuinya. Gak apa-apa. Kalau kamu gak mau mengakuinya, ya udah, jangan. Tebakanmu benar. Kakak Ranran adalah putrimu.
Tapi selama lebih dari 10 tahun, dia dieksploitasi oleh keluarga Shu. Meskipun sekarang, dia belum sepenuhnya pulih dari traumanya. Dia nggak bisa langsung menerima hubungan keluarga yang baru. Kamu benar. Aku terlalu terburu-buru. Sialan keluarga Su itu. Berani-beraninya mereka menculik putriku. Bahkan melakukan ritual untuk mencuri keberuntungannya. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Hei, Chu Aotian. Kalau kamu mau bertemu putrimu, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan keluarga Shu. Keterlaluan! Siapa sih yang berkomplot di belakang kami, berusaha memutus mata pencaharian keluarga kami? Ini semua salahnya Shu Ranran. Sejak dia mulai melawan balik, keberuntungan keluarga kita semakin hari semakin buruk. Bahkan nilai King Yue juga turun. Apa ayahmu nggak punya ide bagus untuk mengambil kembali keberuntungannya itu? Kita bisa apa? Dia sekarang selalu berkumpul dengan keluarga Jing. Aku bisa apa? Siapa bilang tidak ada cara? Buka pintunya. Pak Polisi, ada apa? Siapa Suranran? Saya. Kami menerima laporan bahwa putri keluarga Su, Suranran, menghilang. Sekarang setelah kami menemukannya, Anda harus ikut kami. Pak Polisi, ada kesalahpahaman. Bagaimana dengan keluarga Su? Tolong jangan ganggu. Tugas resmi kami. Pak Polisi, saya bisa ikut Anda. Tapi saya minta kembali ke sekolah. Saya ikut Anda. Setelah sebulan tidak bertemu, mereka terlihat sangat menua. Sepertinya kemalasan saya sungguh menyakiti mereka. Sekarang, meter kemalasan saya sudah 99%. Kalau saya bisa melewati hari ini, saya yakin bisa mencapai 100%. Dan sepenuhnya mengambil kembali keberuntungan yang menjadi hak saya. Ran. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Ranran, kamu kabur dari rumah selama berhari-hari. Ayahmu dan aku sangat khawatir. Pulang sekarang juga. Ibu dan ayah sudah memaafkanmu. Asalkan kamu berkelakuan baik mulai sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Maafkan aku. Ya. Kalian cuma berselisih sedikit, lalu kamu kabur dari rumah. Sebelumnya, kamu membolos ujian dan mengumpulkan kertas kosong. Ayah dan ibu sudah nggak marah lagi sama kamu. Asal kamu pulang ke rumah dan belajar keras untuk ujian. Jadi, salahku karena nggak membiarkan Shu King Yue menggangguku? Begitu? Sudah cukup omong kosongnya. Apa yang kamu mau untuk pulang bersama kami? Aku nggak mau pulang. Kamu masih marah sama King Yue? Kalau begitu, Jangan buang-buang tenaga. Aku bilang aku nggak akan pulang. Ran, apa kamu harus benar-benar sampai segitunya? Apa ibu harus berlutut untuk memuaskanmu? Kalau gitu, kenapa nggak? Aku. Apa lututmu? Entah bagaimana lebih mulia daripada lutut mereka. Baiklah, ibu akan berlutut. Kalau kamu mau terus berusaha, ibu akan berlutut. Tapi ini yang membuatku bahagia. Shuranran, apa kau benar-benar tidak tahu malu sama sekali? Haruskah kau mempersulit seluruh keluarga kita? Aku yang mempersulit kalian? Kenapa kau tidak mendengarkan? Kata-katamu sendiri. Siapa yang mempersulit siapa? Jadi kau tahu tentang mencuri keberuntunganku. Ran, biar aku jelaskan. Ayah, tentang ini. Apalagi yang mau dijelaskan? Dulu, saat kau menyewa orang untuk menculikku dari orang tua kandungku, saat kau merencanakan untuk mencuri keberuntunganku, saat kau menumpuk tekanan psikologis, selangkah demi selangkah, saat kau mendorongku ke ambang bunuh diri. Pernahkah kau membayangkan hari ini akan tiba? Kalau bukan karena kau terus mengganggu King Yue, selalu berusaha menggantikan posisinya, apakah kami harus melakukan ini? Jadi kalian mencuri keberuntunganku, dan sekarang kalian menyalahkanku? Ya, kami menyalahkanmu. Kami merawatmu karena kebaikan hati selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kau merusak kesempatan King Yue masuk kuliah, kau bahkan memukulnya. Minta maaf pada kakakmu sekarang. Kau mencuri keberuntunganku untuk menyuburkan keluarga Shu dan Shu King Yue. Aku akan anggap itu sebagai balasan karena telah merawatku. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shu. Ran, kami sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Orang tua seperti kalian, aku tidak butuh. Betul. Orang seperti mereka sama sekali tidak pantas menjadi orang tuamu, Ran. Kamu fokus saja melakukan apa yang kamu sukai. Jangan ragu-ragu. Ran,
Setidaknya kamu baik-baik saja sekarang ini kan? Hentikan omong kosong ini. Kalau kamu putus hubungan dengan kami, wanita muda sepertimu, tanpa keluarga, bagaimana caramu bertahan hidup sendirian di luar sana? Halo? Aku ingin melihat keluarga Su bangkrut dalam 3 menit. Tuan muda Jing, ini urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Urusan Ran adalah urusanku. Kalau kau berani mengatakannya sekali lagi, Tentang dirinya, aku akan buat kau menyesal. Jing Chen, kurasa kamu baru saja tertipu olehnya. Kamu pikir dia itu seperti orang suci? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri dia mencoba menggoda Kim Ke. Beraninya kau memukulku. Kamu, apa sih? Lihat, Jing Chen, dia, Shu Ranran, cuma perempuan galak. Dia tidak pantas kau perlakukan seperti ini. Cukup. Baiklah. Orang seperti itu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Kalau kamu yang melakukannya sendiri, hasilnya pasti kotor. Aduh. Nah, Shu Ranran. Di usia yang masih muda begini, kamu sudah belajar bergantung pada pria. Sejak kapan keluarga kita membesarkan orang tak tahu malu sepertimu ini? Hari ini, aku bawa kamu pulang. Lepaskan tangannya. Lepaskan! Shu Ranran, kamu baru 18 tahun sudah belajar hidup serumah dengan pria tanpa nikah. Kalau bukan aku yang membesarkanmu, kamu bahkan tidak akan hidup sampai sekarang. Lucu sekali. Mengingat latar belakang keluarga Ran, dia tidak perlu bergantung pada siapapun. Maksudmu apa? Sekarang, aku akan memberitahumu. Ayah kandung Ran saat ini adalah orang terkaya di negeri ini. Itu tidak mungkin. Mana mungkin Shu Ranran adalah anak dari orang terkaya itu? Kamu pasti sudah dibodohi olehnya. Shu Ranran, untuk mendekati Jing Chen, kamu benar-benar tidak segan melakukan apapun. Kamu berani berpura-pura menjadi anak orang terkaya? Siapa itu? Siapa yang berani berpura-pura menjadi anakku? Siapa yang berani meniru putri saya? Bapak Chu, orang terkaya. Oh, Bapak Chu, saya gagal sebagai ayah. Makanya anak perempuan tak tahu terima kasih ini berani meniru gadis berharga Bapak. Mulai sekarang, saya akan mendisiplinkannya dengan ketat. Saya akan berikan penjelasan yang layak pada putri Bapak, haha. Bapak Chu, putri saya tidak bermaksud begitu. Dia hanya sedang melewati fase pemberontakan. Dia sengaja melawan kami. Tolong, sebagai sesama orang tua, kasihanilah. Maafkan dia kali ini. Memaafkan kalian? Mimpi? Berdiri di situ buat apa? Minta maaf ke Bapak Chu, sekarang. Minta maaf, cepat. Ibu dan ayah akan cari cara untuk memperbaiki ini buatmu. Putri, ini putri kita. Lihat mata dan alisnya, persis seperti milikmu dulu. Yat, Agu, putri. Dia benar-benar orang terkaya. Putri keluarga Chu. Itu mustahil. Dia jelas cuma anak haram liar yang mereka pungut. Masa iya dia bisa jadi putri keluarga Chu? Bukannya aku sudah bilang jangan ucapkan satu kata buruk pun tentang Ran? Putri, Lihat orang-orang ini. Gimana kamu mau perlakukan mereka? Kalau dari dulu kamu tahu kamu adalah ahli waris, kenapa tidak beritahu kami lebih cepat? Oh, Ran, sayang. Aku mohon, demi keluarga Shu yang telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun, selamatkan keluarga Shu kita. Minta ampun pada orang terkaya. Kalau tidak, keluarga Shu kita akan bangkrut. Kamu pikir keluarga Shu bangkrut secepat itu? Karena kebetulan. Apa katamu? Jangan bilang arus kas keluarga Shu tiba-tiba mengering dalam semalam, dan semua mitra bisnis kami mengakhiri kontrak mereka dengan kami. Semua itu ulahmu dari belakang. Su Ran, tanyakan pada hatimu sendiri. Selama bertahun-tahun ini bagaimana keluarga Su kami memperlakukanmu? Dengan melakukan ini bukankah kau mendorong kami ke jurang kematian? Memperlakukan aku bagaimana? Kau menculikku saat aku masih kecil. Kau mencoba mengubah takdirku. Siang dan malam kau cuci otakku. Membuatku bekerja keras untukmu untuk membawa keberuntungan bagimu. Kau tahu, Shu Weiguo? Aku sudah dibunuh olehmu sekali. Sekarang, cuma membuatmu bangkrut. Sudah sangat bermurah hati. Beraninya kau melakukan ini. Pada, penjaga, tangkap mereka semua. Bawa mereka ke kantor polisi. Aku akan membuat mereka membayar perbuatan mereka. Iya. Aduh. Ran,
demi keluarga yang pernah kita miliki. Haruskah kau sekejam ini pada kami? Sejak kau mendorongku ke kematian saat itu, aku sudah memutus semua hubungan dengan keluargamu, keluarga Shu. Ana, Ran, kumohon. Ayahmu sudah begitu baik padamu. Kau tidak bisa memasukkan ayahmu sendiri ke penjara. Bawa mereka pergi. tunggu. Hahaha. Ran. Ayah tahu, kau tidak akan meninggalkan ayah. Ayah tidak akan pernah memaksamu melakukan hal yang tidak kau inginkan. Tidak. Aku hanya tidak ingin kau lepas begitu saja dengan mudah. Semua yang telah kau lakukan semuanya untuk Shu King Yue kan? Karena kau sangat menyayanginya, maka aku akan mengirim dia juga ke sana untuk menemani kalian semua. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Semua hal yang kamu sebutkan itu, mereka yang melakukannya. Merekalah yang bersalah padamu. Apa hubungannya dengan aku? Hak apa yang kamu punya untuk menangkapku? King Yue, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Apa aku salah? Aku bisa mendapatkan semua ini dengan kemampuanku sendiri. Aku bisa mendapatkan semua ini, tapi kamu malah harus menggunakan cara-cara kotor itu. Kamu menyakiti Shu Ranran, dan kamu juga menyakitiku. Dasar anak durhaka. Setelah semua yang sudah kami lakukan untukmu, sepenuh hati. Dasar anak kurang ajar. Ayah dan ibu sudah begitu baik padamu. Kami melakukan begitu banyak hal yang salah untukmu, tapi kamu tidak punya sedikit pun rasa terima kasih. Kalian sendiri yang melakukan hal-hal salah itu, bagaimana bisa kalian menyalahkanku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja keserakahan kalian sendiri yang tak pernah puas. Demi keinginan egois kalian sendiri, kalian mengutak-atik takdir orang lain. Menggunakan jeripayah orang lain untuk memuaskan kesombongan kalian sendiri. Orang-orang seperti kalian tidak pantas menjadi orang tua. Ran. Hahaha. Ayah tahu dia salah. Tolong, maafkan ayahmu. Ayah benar-benar tahu dia salah. Tolong maafkan aku. Ran, ibu tahu dia salah. Mulai sekarang, ibu akan memperlakukanmu seperti anak kandung ibu sendiri. Ibu tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun lagi. Sudah terlambat untuk menyadari kesalahan kalian sekarang. Hanya dakwaan penganiayaan anak dan perdagangan anak orang lain sudah cukup untuk memenjarakan kalian seumur hidup. Aduh, aku benar-benar salah. Oh, sayang. Anak baik, kau sudah menderita bertahun-tahun ini. Bolehkah aku memelukmu? Jadi ini, ayah kandungku. Putriku. Akhirnya kau kembali. Oh, Chu Aotian. Air mata dan ingusmu berceceran di baju putrimu. Tidak apa-apa. Nanti, aku akan belikan putri kita 100 setel baju baru. Paman Chu, aku cuma mau bilang, untuk seseorang yang disebut orang terkaya, hanya membeli 100, bukannya itu agak pelit. Kalian... Lebih dari sekadar kenal, Ran. Sebenarnya, Jing Chen dijodohkan denganmu sejak kalian masih kecil. Ayah, kau... Sepertinya dalam beberapa tahun lagi, keluarga kita akan ada pernikahan. Teman sekelas Jing Chen, Hem? kapan kau pertama kali mengenaliku? Mungkin. Sejak pertama kali aku melihatmu, Lalu aku berpikir, kenapa dia mirip sekali dengan pacarku di masa depan? Ding dong, selamat Tuan Host. Kamu telah mencapai skor maksimal pada progres Barsi Pemalas. Jalan hidup penuh lika-liku, tapi masa depan akan cerah dan gemilang. Kamu harus, lagi dan lagi, berkali-kali, tanpa lelah, ribuan kali, tanpa ragu, selamatkan dirimu dari cobaan dunia ini. Untuk sisa hidupmu, semoga kamu damai dan lancar, dan semua keinginanmu terkabul. Selamat tinggal, dan terima kasih. Wah, aku tidak tahu. Jing Chen, kamu yang jadi juara di jalur sains ujian kau? Benar kamu? Kamu juga hebat. Kamu bisa masuk Universitas King Bei hanya dengan mengerjakan soal besar terakhir itu. Kalau aku tidak memaksa diri sedikit lebih keras, aku pasti akan tertinggal jauh darimu. Aku tidak sehebat kamu. Kamu tidur di kelas setiap hari.
tapi tetap bisa nilai bagus di ujian. Itu karena aku sudah selesai mempelajari semua materi SMA. Jadi, semua buku tambahan yang kamu baca itu, Matematika tingkat universitas. dan mengumpulkan kertas ujian kosong itu. Aku sengaja melakukannya supaya tidak perlu kuliah di luar negeri. Ran. Aku mohon, biarkan ayahmu pergi. Biarkan saja dia pergi, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Setelah semua ini, kamu masih berani memohon pada Ran? Kamu tidak tahu malu? Sudahlah, jangan hiraukan dia. Ayo pergi. Berhenti di situ. Ayahmu dan aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Setidaknya demi tahun-tahun kami membesarkanmu, kamu harus membiarkannya pergi. Tahun-tahun membesarkanku? Kalian berdua memanfaatkan dan memanipulasiku untuk kepentingan egois kalian sendiri setiap hari. Dan itu kalian sebut membesarkanku. Luar biasa. Dunia ini penuh dengan berbagai macam orang. Ran seharusnya bisa punya hidup yang normal dan bahagia. Tapi karena kalian mencurinya dulu, dia hampir mati. Apakah dia pantas menerima semua itu? Kami tidak bermaksud begitu. Itu tidak disengaja. Dan penderitaan yang dialami pria itu juga bukan salah Ran. Keadaan dia sekarang sepenuhnya karena semua kejahatan yang telah dia lakukan, dia sendiri yang mengundangnya. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, berhentilah muncul di depan Ran, pergi sana. Kembali ke tempat asalmu. Ran. Kamu sebenarnya tidak perlu marah-marah seperti itu pada mereka. Lagi pula, kamu memang pernah menganggap mereka keluarga. Aku sakit hati melihatmu seperti ini. Aku cuma tidak tahan. Dikoka, aku cuma tidak tahan. Terima kasih, Jing Chen. Ran, mulai sekarang, biarkan aku menjadi ksatriamu. Selalu di sisimu. Oke. Shu Ran, kamu telah meninggalkanku tanpa apa-apa sekarang. Aku bahkan tidak punya rumah lagi. Kenapa kamu bisa hidup sesukamu? Kamu tunggu saja. Aku akan buat kamu membayarnya. Sudah mulai malam. Waktunya melapor ke asrama. Kamu akan baik-baik saja sendirian? Aku bukan anak kecil. Tentu saja aku akan baik-baik saja. Kalau begitu aku akan menunggumu di gedung asramamu setengah jam lagi. Kita akan makan malam bersama. Oke, dah. Shu Ran, akhirnya ku tangkap kau. Shu Qingyue, tenanglah. Apa yang kau lakukan itu melanggar hukum. Polisi akan menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Penjara? Dengan alasan apa? Kau baru saja membuat orang tuaku dijebloskan ke penjara, lalu kau berbalik dan hidup enak dengan orang tua kandungmu, hidup bergelimang harta, tidak kekurangan apapun. Sekarang kau kuliah, kau punya pacar. Lalu aku bagaimana? Kau mengambil segalanya dariku. Kenapa? Tenang saja dulu. Ini salahku. Apapun yang ingin kau katakan, kita bisa bicarakan. Aku sudah menyiram seluruh tempat ini dengan bensin. Kalau kau tidak mendengarkanku, aku akan menyalakan korek api dan membakar semuanya. Kita berdua akan mati di sini. Baik. Jangan gegabah. Aku akan mendengarkanmu. Asal jangan lakukan hal nekat. Aneh. Kenapa Ran di atas sana lama sekali? Sudah 1 jam, dia masih belum turun, dan ponselnya mati. Halo? Tuan muda, bahaya. Orang kita melihat bahwa Nona Shu dibawa oleh Shu Qingyue. Apa katamu? Dengar aku. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Tenang saja. Jangan lakukan hal gegabah. Ran, lihat dirimu sekarang. Kukira kau tidak takut apapun. Tapi lihatlah kau di sini. Masih memohon padaku seperti anjing merangkak di kakiku. Kau ingin hidup? Aku tak akan biarkan kau berhasil. Ran, kau baik-baik saja? Jing Chen, kenapa kau membantunya? Beri aku kuncinya. Kau
kau mau kuncinya, mimpi saja. Kalau begitu, matilah bersama. Jing Chen, awas. Tangkap dia. Ran. Aku tak pernah mengerti. Kenapa kau sangat membenciku? Kenapa? Karena kau mengambil segalanya dariku. Akulah yang merupakan anak kandung di keluarga ini. Tapi sejak aku kecil, mereka selalu peduli padamu. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, cepat atau lambat, kau akan mengusirku. Tapi semua yang mereka lakukan semuanya adalah untukmu. Kau tahu itu? Di hidupku yang dulu, mereka memaksaku hingga mati, agar kau bisa mencapai puncak dengan menginjak mayatku. Jangan bicara omong kosong. Kau memang selalu ingin menggantikan posisiku. Memuakan. Sesukamu kalau tidak percaya. Bagaimanapun juga, kau akan segera menyusul orang tuamu di penjara. Begitu kau masuk ke sana, kau bisa tanya sendiri pada mereka. Bawa dia pergi. Ran. Sekarang sudah tidak apa-apa. Sekarang, mari kita sambut perwakilan mahasiswa baru tahun ini ke atas panggung. Hari ini, aku ingin memberikan peringatan ini kepada semua yang hadir di sini. Langkah-langkah pertumbuhan mungkin terasa berat, tapi suatu hari nanti, kau akan melihat cahaya.